بسم الله الرحمن الرحيم. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya memiliki harta yang begitu banyak hingga kunci-kunci gudangnya saja harus dipikul oleh banyak orang kuat? Emas yang menumpuk, perhiasan yang berkilau, rumah megah, dan kekuasaan yang membuat manusia menunduk penuh kagum. Banyak orang berpikir, jika aku sekaya itu, hidupku pasti aman. Jika hartaku melimpah, aku tak perlu takut pada apapun. Namun, apa benar harta mampu menyelamatkan manusia? Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata. Kisah yang diabadikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang manusia yang pernah berada di puncak kekayaan. Namanya disebut-sebut, dikagumi, bahkan diirikan. Ia bukan orang kafir sejak awal. Ia berasal dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Ia mengenal kebenaran. Ia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Namun perlahan, hartanya mengubah cara ia memandang hidup. Kekayaannya menutup hatinya, dan kesombongannya menyeretnya pada kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Allah tidak mengambil nyawanya dengan pedang, tidak pula dengan penyakit, tetapi dengan cara yang membuat dunia terdiam. Bumi yang setiap hari ia pijak dengan angkuh, tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya hidup-hidup bersama seluruh harta yang ia banggakan. Inilah kisah Qarun, orang terkaya di zamannya, yang hartanya tak mampu membeli keselamatan, dan namanya diabadikan bukan karena kejayaan, melainkan sebagai peringatan bagi siapapun yang hatinya terpaut pada dunia. Dengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi kisah Qarun bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cermin untuk kita hari ini. Kisah Qarun tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh di sebuah zaman yang berat, zaman ketika kezaliman berdiri di atas singgasana dan kebenaran harus berjuang untuk didengar. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Firaun, seorang penguasa yang tidak hanya zalim tetapi juga mengaku sebagai Tuhan. Firaun menindas Bani Israel dengan kejam. Anak-anak lelaki mereka dibunuh, perempuan dibiarkan hidup dalam kehinaan, dan seluruh tenaga mereka diperas tanpa belas kasih. Allah menggambarkan Firaun dalam Al-Quran. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Di tengah gelapnya zaman itu, Allah mengutus seorang nabi yang lembut hatinya, namun tegas dalam kebenaran. Dialah Nabi Musa alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Musa datang membawa risalah tauhid, mengajak manusia menyembah Allah semata dan membebaskan Bani Israel dari belenggu perbudakan. Bani Israel pun terbagi, ada yang beriman dan bersabar, ada pula yang ragu dan takut, dan ada sebagian yang diuji bukan dengan kemiskinan, melainkan dengan kekayaan. Di antara mereka, hidup seorang lelaki dari kaum Nabi Musa sendiri. Bukan orang asing, bukan musuh sejak awal. Ia hidup di tengah kaum yang tertindas, namun Allah memberinya kelebihan yang luar biasa. Namanya Qarun. Ia melihat penderitaan kaumnya. Ia mendengar dakwah Nabi Musa. Ia tahu bahwa keselamatan hanya ada pada ketaatan kepada Allah. Namun ujian manusia memang berbeda-beda. Jika sebagian diuji dengan kesusahan, maka Qarun diuji dengan kelapangan. Dan seringkali ujian kelapangan jauh lebih berat daripada ujian kesempitan. Dari sinilah kisah Qarun mulai mengambil arah yang menentukan, arah yang kelak akan menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Qarun bukanlah orang biasa. Ia juga bukan orang yang sejak awal dikenal sebagai pendosa. Ia berasal dari Bani Israel, satu kaum dengan Nabi Musa alaihissalam. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang mengenal wahyu, mendengar ayat-ayat Allah, dan mengetahui jalan kebenaran. Sebagian riwayat menyebutkan Qarun adalah orang yang berilmu. Ia memahami kitab Taurat. Ia dikenal cerdas, pandai berbicara, dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Pada masa itu, ilmu adalah kemuliaan, dan Qarun memilikinya. Allah pun membukakan pintu-pintu rezeki untuknya, sedikit demi sedikit, lalu semakin luas, hingga akhirnya kekayaan mengalir deras ke dalam hidupnya.
Awalnya Qarun hanyalah seorang manusia biasa yang bersyukur atas nikmat Allah. Ia bekerja, ia berusaha, ia melihat keberhasilannya sebagai karunia. Namun disinilah ujian itu bermula. Ketika harta bertambah, ketika manusia mulai memuji, ketika namanya disebut-sebut, perlahan hatinya berubah arah. Ia mulai merasa berbeda, merasa lebih tinggi, merasa lebih layak dihormati. Tanpa ia sadari, rasa syukur mulai bergeser menjadi rasa bangga. Dan rasa bangga perlahan tumbuh menjadi kesombongan. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Qarun belum jatuh saat itu, namun langkahnya mulai menjauh dari cahaya. Ia mulai melihat hartanya sebagai hasil murni kecerdasannya, bukan lagi sebagai titipan, bukan lagi sebagai amanah. Dan ketika seorang hamba mulai merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan Allah, saat itulah kehancuran mulai mendekat, meski belum terlihat oleh mata. Qarun belum menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai keistimewaan justru sedang menjadi pintu ujian terbesar dalam hidupnya. Dan ujian itu akan segera mencapai puncaknya. Allah menguji Qarun dengan sesuatu yang membuat manusia lain terdiam. Kekayaan yang hampir tak masuk akal. Bukan sekadar cukup, bukan sekadar berlebih, tetapi kekayaan yang membuat orang-orang berhenti melangkah hanya untuk menoleh dan terpukau. Al-Quran menggambarkan harta Qarun dengan satu kalimat yang sudah cukup membuat hati bergetar. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya benar-benar memberatkan sekumpulan orang yang kuat. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Bayangkan, yang berat bukan emasnya, bukan perhiasannya, melainkan hanya kunci-kunci gudangnya saja harus dipikul oleh banyak lelaki perkasa. Gudang demi gudang penuh dengan emas, perhiasan bertumpuk tanpa hitungan. Kekayaan yang jika dihitung, manusia akan lelah sebelum selesai. Qarun hidup dalam kemewahan, pakainya indah, langkahnya angkuh, setiap kemunculannya menjadi pusat perhatian. Dan manusia memang lemah di hadapan gemerlap dunia. Sebagian orang memandang Qarun dengan mata yang penuh iri, sebagian lagi dengan kagum yang berlebihan. Mereka berkata dalam hati, jika saja aku memiliki sedikit saja dari apa yang dimiliki Qarun. Padahal tidak semua yang berkilau membawa keselamatan. Tidak semua kelimpahan adalah tanda cinta Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Kekayaan Qarun bukan sekadar harta, ia telah menjadi fitnah. Bukan hanya bagi Qarun, tetapi juga bagi orang-orang yang memandangnya. Namun Qarun tidak melihat hartanya sebagai ujian. Ia melihatnya sebagai bukti kehebatan diri, sebagai tanda bahwa ia pantas lebih tinggi dari yang lain. Harta itu tidak lagi berada di tangannya. Harta itu telah masuk ke dalam hatinya. Dan ketika harta telah menguasai hati, ia akan berbicara lebih keras daripada akal dan menenggelamkan suara iman perlahan-lahan. Kilau dunia telah mencapai puncaknya. Namun di balik cahaya itu, bayangan kehancuran mulai mendekat tanpa disadari oleh Qarun sendiri. Kekayaan tidak serta-merta membinasakan Qarun. Yang membinasakannya adalah apa yang tumbuh di dalam hatinya. Sedikit demi sedikit, Qarun mulai lupa dari mana semua itu berasal. Ia lupa bahwa Allah lah yang membukakan pintu rezeki. Ia lupa bahwa harta hanyalah titipan, bukan kepemilikan abadi. Hatinya mulai dipenuhi rasa bangga. Bangga pada kecerdasannya, bangga pada usahanya, bangga pada pencapaiannya. Hingga akhirnya ia berani mengucapkan kalimat yang menjadi saksi atas kehancurannya sendiri. Allah mengabadikan ucapannya dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78.
Tidak ada penyebutan nama Allah. Tidak ada pengakuan bahwa semua itu adalah karunia. Yang ada hanyalah aku. Aku yang pandai, aku yang hebat, aku yang pantas. Disinilah kesombongan itu mencapai bentuknya yang paling halus, namun paling berbahaya. Qarun mulai memandang orang lain dari atas. Ia merasa lebih mulia karena hartanya. Lebih layak dihormati, lebih pantas didengar. Ia enggan bersedekah, berat mengeluarkan zakat, dan ketika diingatkan, ia justru menjauh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Namun hati yang telah dikuasai kesombongan tidak lagi percaya pada janji Allah. Ia hanya percaya pada hitung-hitungan dunia. Qarun merasa aman dengan kekayaannya. Ia merasa kuat dengan pengaruhnya. Ia merasa cukup tanpa Allah. Dan inilah titik paling berbahaya dalam hidup seorang hamba. Saat ia merasa tidak lagi membutuhkan Rabb-Nya. Kesombongan bukanlah suara keras. Ia sering hadir dalam bisikan halus. Aku bekerja keras. Aku pantas mendapatkannya. Ini hasil jeripayahku. Tanpa disadari, kalimat-kalimat itu bisa menghapus rasa syukur dan menggantinya dengan keangkuhan. Qarun masih hidup di tengah kaumnya, masih mendengar kebenaran, masih melihat Nabi Musa berdakwah, namun hatinya telah tertutup, dan hati yang tertutup tak lagi mampu melihat tanda-tanda peringatan. Sebentar lagi, nasihat akan datang, peringatan akan disampaikan dengan lembut, namun sayangnya, tidak semua hati bersedia untuk mendengar. Allah Maha Penyayang. Dia tidak membinasakan seorang hamba tanpa lebih dulu mengirimkan peringatan. Qarun pun tidak langsung diazab. Sebelum kehancuran itu datang, Allah menghadirkan orang-orang saleh di sekitarnya. Mereka bukan musuh, mereka bukan pendengki, mereka adalah saudara seiman yang hatinya masih hidup. Dengan kata-kata yang lembut, mereka menasihati Qarun, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menyelamatkan. Allah mengabadikan nasihat itu dalam Al-Quran. Janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 76 dan 77. Nasihat itu lengkap, seimbang. Tidak melarang Qarun menjadi kaya. Tidak menyuruhnya meninggalkan dunia. Yang diminta hanyalah satu. Jangan biarkan dunia menguasai hatimu. Gunakan hartamu untuk akhirat. Ingat bahwa semua ini hanyalah titipan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Betapa lembutnya nasihat itu. Betapa penuh kasihnya peringatan tersebut. Namun Qarun tidak mendengarnya. Hatinya sudah terlalu penuh oleh rasa memiliki. Terlalu sesak oleh kesombongan. Sehingga tak ada lagi ruang untuk menerima kebenaran. Ia menolak nasihat itu. Memandangnya sebagai gangguan. Bahkan mungkin sebagai tanda kedengkian. Padahal orang yang paling tulus menasihati kita seringkali adalah mereka yang paling ingin melihat kita selamat. Namun Qarun memilih menutup telinganya. Ia lebih percaya pada gemerlap hartanya daripada pada peringatan Allah. Dan disinilah pelajaran besar itu berada. Banyak manusia tidak binasa karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena tahu lalu menolaknya. Nasihat telah datang. Pintu taubat masih terbuka. Namun Qarun memilih berjalan dengan kesombongan di dadanya. Dan ketika nasihat tak lagi diindahkan, itu bukan karena nasihatnya kurang indah, tetapi karena hati sudah terlalu keras untuk disentuh. Sebentar lagi, Qarun akan keluar dengan kemegahan, dan dunia akan berdecak kagum. Namun Allah sedang mempersiapkan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Suatu hari Qarun keluar menemui kaumnya dengan seluruh kemegahan yang ia miliki. Pakaiannya berkilau,
perhiasannya memantulkan cahaya. Langkahnya mantap, seolah bumi memang diciptakan untuk dipijak oleh orang sepertinya. Orang-orang berhenti berjalan, mata mereka mengikuti setiap geraknya. Hati mereka terpikat oleh apa yang terlihat. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan sangat jujur. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Seandainya kami memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sungguh dia benar-benar memiliki keberuntungan yang besar." Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Begitulah dunia bekerja, ia membuat manusia lupa bertanya, dari mana semua itu berasal dan kemana semua itu akan berakhir. Namun tidak semua hati silau oleh kilau. Di tengah kerumunan itu ada orang-orang berilmu. Ada hamba-hamba Allah yang hatinya terikat pada akhirat. Mereka berkata dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan, "Celakalah kalian, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh." Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Dunia dan akhirat berdiri berdampingan hari itu. Satu berteriak dengan gemerlap, yang satu berbisik dengan hikmah. Qarun mendengar semua itu, namun ia memilih sorak-sorai dunia daripada peringatan iman. Ia menikmati kekaguman manusia. Ia menyukai rasa dihormati. Ia membiarkan dunia mengangkatnya tinggi-tinggi. Tanpa ia sadari, semakin tinggi seseorang berdiri karena dunia, semakin keras pula jatuhnya. Hari itu Qarun merasa berada di puncak kejayaannya. Namun ia tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhir ia berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Karena malam itu, atau mungkin esok harinya, langit tidak menurunkan hujan, tidak ada petir, tidak ada tanda besar. Namun bumi bersiap menjalankan perintah Rabb-Nya. Tidak ada suara petir, tidak ada kilat yang menyambar langit, tidak ada pasukan yang datang menyerbu. Azab itu datang dengan cara yang paling sunyi, namun paling mengerikan. Qarun masih bersama hartanya, masih dengan pakaian megahnya, masih dengan rasa bangga yang belum sempat ia lepaskan. Lalu Allah memerintahkan bumi yang setiap hari ia pijak dengan angkuh, bumi yang menjadi saksi kesombongannya, bumi yang selama ini ia anggap tak lebih dari alas kaki kejayaannya. Allah berfirman, "Maka kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi." Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Tanah itu mulai bergerak, membuka dirinya perlahan, bukan untuk menumbuhkan tanaman, tetapi untuk menelan seorang hamba yang lupa diri. Qarun terperosok, harta yang ia banggakan ikut tenggelam, gudang emasnya, perhiasannya, istana yang megah, semua masuk ke dalam perut bumi. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak hartanya, tidak pengikutnya, tidak kecerdasannya. Allah melanjutkan firman-Nya, "Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah." Di saat itu, Qarun sadar, namun sudah terlambat. Harta yang dulu ia banggakan tidak bisa menahannya di permukaan. Nama besar yang dulu dia lu-lukan tidak bisa memanggil satu tangan pun untuk menariknya keluar. Ia tenggelam bersama kesombongannya, bersama hartanya, bersama semua yang ia cintai lebih dari Allah. Dan bumi kembali tenang, seolah tidak pernah menelan apapun. Disitulah manusia belajar bahwa dunia bisa diambil dalam satu perintah saja. Pagi itu, Qarun tidak lagi terlihat. Tidak ada arak-arakan, tidak ada pakaian mewah, tidak ada kilau perhiasan yang biasanya membuat mata terpukau. Yang tersisa hanyalah tanah. Tanah yang tampak biasa, namun di bawahnya tersimpan sebuah kisah kehancuran. Orang-orang berkumpul, mereka saling berpandangan. Hati mereka bergetar oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka yang kemarin berkata, "Seandainya kami memiliki seperti apa yang diberikan kepada Qarun," kini menundukkan kepala. Al-Quran mengabadikan penyesalan itu.
Dan orang-orang yang kemarin menginginkan kedudukannya berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita juga." Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Kini mereka mengerti bahwa kelapangan dan kesempitan bukan tanda kemuliaan atau kehinaan, bahwa harta bukan ukuran cinta Allah, dan kekurangan bukan tanda murkanya. Dunia yang kemarin mereka kagumi, hari ini mereka takuti. Namun penyesalan itu tidak lagi berguna bagi Qarun. Kisah ini tidak Allah abadikan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan, agar manusia belajar sebelum terlambat, agar hati kembali lurus sebelum tertutup sepenuhnya. Kisah Qarun bukanlah kisah tentang harta semata, karena harta pada dirinya adalah sesuatu yang netral. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika harta menguasai hati. Qarun binasa bukan karena kaya, tetapi karena ia lupa bersyukur, lupa merendahkan diri, dan lupa bahwa semua yang ia miliki akan kembali kepada Allah. Allah tidak melarang kita menjadi berhasil, tidak pula melarang kita memiliki kekayaan. Namun Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." QS Luqman 18. Kisah ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah harta mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan? Apakah jabatan membuat kita semakin rendah hati atau semakin sulit menerima nasihat? Apakah keberhasilan membuat kita rajin bersujud atau merasa cukup tanpa doa? Ingatlah, segala yang kita miliki hari ini bisa diambil Allah dalam sekejap. Namun Allah Maha Adil. Dia tidak meminta kita melepaskan dunia, hanya meminta agar dunia tidak menguasai hati. Gunakan apa yang ada di tangan kita untuk menolong, untuk berbagi, untuk mendekat kepadanya. Karena harta yang disedekahkan akan tinggal, dan harta yang ditimbun akan binasa. Rasulullah SAW bersabda, "Anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku.' Padahal tidaklah ia memiliki harta kecuali yang ia makan lalu habis, yang ia pakai lalu usang, dan yang ia sedekahkan lalu kekal." Hadis riwayat Muslim. Mari kita belajar dari Qarun tanpa harus menjadi seperti Qarun. Mari kita jaga hati agar tetap lembut di tengah kelapangan, tetap rendah di tengah pujian, dan tetap bergantung kepada Allah di setiap keadaan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kaya hati dengan iman, lapang jiwa dengan syukur, dan selamat di dunia serta akhirat. Amin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe Alfa Rizky Channel dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Like dan bagikan video ini, semoga menjadi amal jariah dan pengingat kebaikan bagi sesama. Terima kasih sudah menemani, sampai jumpa di kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua.